Serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret tahun 1949 terhadap kota Yogyakarta secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi 3, GM3, dengan mengikut sertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat, berdasarkan instruksi dari Panglima Divisi 3, Kolonel Bambang Sugeng. Serangan yang juga diprakarsai oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 tersebut, bertujuan untuk membuktikan kepada dunia internasional, bahwa TNI yang berarti juga Republik Indonesia, masih ada dan cukup kuat. Sehingga, dengan demikian, dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB. Tujuan utamanya untuk mematahkan pula moral pasukan Belanda, serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia, TNI, masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Soeharto, pada waktu itu sebagai Komandan Brigade 10, Wehkreis 3 turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta. Kurang lebih 1 bulan setelah agresi militer Belanda II yang dilancarkan pada bulan Desember tahun 1948, TNI mulai menyusun strategi guna melakukan pukulan balik terhadap tentara Belanda yang dimulai dengan memutuskan telepon, merusak jalan kereta api, menyerang konvoi Belanda, serta tindakan sabotase lainnya. Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos di sepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang telah diduduki. Hal ini berarti kekuatan pasukan Belanda tersebar pada pos-pos kecil di seluruh daerah Republik yang kini merupakan medan gerilya. Dalam keadaan pasukan Belanda yang sudah terpencar-pencar, mulailah TNI melakukan serangan terhadap Belanda. Sekitar awal Februari tahun 1948 di perbatasan Jawa Timur, Letkol Dr. Wilyater Hutagalung, yang sejak September tahun 1948 diangkat menjadi perwira teritorial dan ditugaskan untuk membentuk jaringan persiapan gerilya di wilayah Divisi 2 dan 3, bertemu dengan Panglima Besar Sudirman, guna melaporkan mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB dan penolakan Belanda terhadap resolusi tersebut dan melancarkan propaganda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Melalui radio Rimba Raya, Panglima Besar Sudirman juga telah mendengar berita tersebut. Panglima Besar Sudirman menginstruksikan untuk memikirkan langkah-langkah yang harus diambil guna memutarbalikkan propaganda Belanda. Pemikiran yang dikembangkan oleh Hutagalung adalah, perlunya meyakinkan dunia internasional terutama Amerika Serikat dan Inggris, bahwa negara Republik Indonesia masih kuat, ada pemerintahan, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI, ada organisasi TNI, dan ada tentaranya. Untuk membuktikan hal ini, maka untuk menembus isolasi, harus diadakan serangan spektakuler, yang tidak bisa disembunyikan oleh Belanda, dan harus diketahui oleh UNCI, United Nations Commission for Indonesia, dan wartawan-wartawan asing untuk disebarluaskan ke seluruh dunia. Untuk menyampaikan kepada UNCI dan para wartawan asing bahwa negara Republik Indonesia masih ada, diperlukan pemuda-pemuda berseragam Tentara Nasional Indonesia, yang dapat berbahasa Inggris, Belanda, atau Prancis. Panglima Besar Sudirman menyetujui gagasan tersebut dan menginstruksikan Hutagalung agar mengkoordinasikan pelaksanaan gagasan tersebut dengan Panglima Divisi 2 dan 3. Tanggal 1 Maret tahun 1949, pagi hari, serangan secara besar-besaran yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Divisi 3, GM3 dimulai. Dengan fokus serangan adalah ibu kota Republik, Yogyakarta, serta pasukan Brigade 10 yang diperkuat dengan 1 batalion dari Brigade 9, sedangkan serangan terhadap pertahanan Belanda di Magelang dan penghadangan di jalur Magelang dan kota Yogyakarta, dilaksanakan sesuai instruksi rahasia yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi 3, GM3 Kolonel Bambang Sugeng kepada Komandan Wehkreis 1 Letkol Bahrun dan Komandan Wehkreis 2 Letkol Sarbini. Pada saat yang bersamaan, serangan juga dilakukan di wilayah Divisi 2, GM2, dengan fokus penyerangan adalah kota Solo, guna mengikat tentara Belanda dalam pertempuran agar tidak dapat mengirimkan bantuan ke Yogyakarta. Pos komando ditempatkan di Desa Muto. Pada malam hari menjelang serangan umum itu, pasukan telah merayap mendekati kota, dan dalam jumlah kecil mulai disusupkan ke dalam kota. Pagi hari sekitar pukul 6, sewaktu sirene dibunyikan serangan segera dilancarkan ke segala penjuru kota. Dalam penyerangan ini, Letkol Soeharto langsung memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sektor timur dipimpin Vence Sumual,
sektor selatan dan timur dipimpin Mayor Sarjono, sektor utara oleh Mayor Kusno. Sedangkan untuk sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki sebagai pimpinan. TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12 siang, sebagaimana yang telah ditentukan semula, seluruh pasukan TNI mundur. Serangan terhadap kota Solo yang juga dilakukan secara besar-besaran, dapat menahan Belanda di Solo, sehingga tidak dapat mengirim bantuan dari Solo ke Yogyakarta, yang sedang diserang secara besar-besaran oleh Brigade 9. Tentara Belanda dari Magelang dapat menerobos hadangan gerilyawan Republik, dan sampai di Yogyakarta sekitar pukul 11. Serangan umum tanggal 1 Maret mampu menguatkan posisi tawar dari Republik Indonesia, mempermalukan Belanda yang telah mengklaim bahwa RI sudah lemah. Tak lama setelah serangan umum tanggal 1 Maret Jogja, terjadi serangan umum Surakarta yang menjadi salah satu keberhasilan pejuang RI yang paling gemilang, karena membuktikan kepada Belanda, bahwa gerilya bukan saja mampu melakukan penyergapan atau sabotase, tetapi juga mampu melakukan serangan secara frontal ke tengah kota Solo yang dipertahankan dengan pasukan kavaleri, persenjataan berat artileri, pasukan infanteri, dan komando yang tangguh. Serangan umum Solo inilah yang menyegel nasib Hindia Belanda untuk selamanya.